Seri 7 Bukek Xiansu. Pendekar Super Sakti. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 43. Dan pada saat itu, terdengar suara lengkingan dahsyat dibarengi suara ringkik kuda dan muncullah Ma Bin Lomos yang Koan Li dari pintu samping. Langsung ia memukul ke arah Han Han dengan ilmu pukulan dahsyat Swat Im Sin Chiang. Juga tampak berkelebatnya bayangan Toat Beng Ciusian Li Bu Ci Goat nenek lihai itu melayang turun dari atas dengan jari tangan mencengkeram ke arah kepala Han Han menggunakan ilmu sakti Toat Beng Tok Chiang. Dan berbareng di saat itu juga, Lai Kuan sudah membabat ke arah kaki Han Han. Des. Pukulan Ma Bin Lomo telah ditangkis oleh Han Han dengan telapak tangan kanannya. Sambaran golok Lai Kuan didiamkannya saja karena dalam gugupnya Lai Kuan menyerang ke bawah untuk membabat kaki Han Han, lupa bahwa kaki kiri Han Han telah tidak ada lagi sehingga goloknya menyerang angin kosong. Han Han lebih memperhatikan cengkeraman si nenek ke arah kepalanya. Ia tidak mengelak, melainkan memapaki tubuh nenek yang menyerang dari atas itu dengan tongkatnya. Gerakan pertama menotok telapak tangan kiri nenek itu dan ketika Toat Beng Ciusian Li terkejut menarik kembali tangannya, Han Han melanjutkan serangan tongkatnya dengan totokan pada pinggang nenek itu. Aiy! Toat Beng Ciusian Li memutar tubuh di udara, berjungkir balik dan dari kedua tangannya menyambar dua buah gelang, yaitu senjata rahasia yang amat ampuh. Han Han telah memutar tongkat menangkis bacokan susulan Lai Kuan dari belakang, dan kembali tangan kanannya menangkis pukulan Ma Bin Lomo. Melihat datangnya sambaran dua buah senjata rahasia ini, teringatlah ia akan Kim Chu yang dahulu hampir tewas akibat senjata rahasia ini, maka ia menjadi gemas sekali. Kepalanya bergerak, rambutnya yang panjang menyambar ke depan dan dua gumpal ujung rambutnya berhasil melibat dua buah gelang yang menyambar. Kemudian secara kontan dan keras gelang-gelang itu ia kembalikan ke arah pemiliknya, menyambar dahi dan tenggorokan Ciusian Li yang menjadi terkejut dan cepat mengelak sambil terus menubruk maju mengirim pukulan sakti dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya kembali mengarah ubun-ubun kepala Han Han dengan cengkeraman maut. Juga Ma Bin Lomo yang menjadi kagum dan terkejut menyaksikan gerakan Han Han yang mendapat kemajuan secara aneh dan hebat, kini telah membarengi menyerang dengan pengerahan tenaga Swat Im Sin Chiang sekuatnya. Bukan main hebatnya serangan yang dilakukan secara berbareng oleh Ciusian Li dan Ma Bin Lomo ini, dahsyat dan mengingat bahwa keduanya merupakan datuk-datuk golongan hitam yang sudah mencapai tingkat di puncak, tentu saja amat sukar bagi lawan yang dikeroyok dua orang ini untuk dapat menyelamatkan diri dari serangan mereka yang dilakukan berbareng. Namun, betapa kaget dan heran hati kedua orang tokoh hitam ini ketika secara tiba-tiba tubuh Han Han lenyap dari tengah-tengah antara mereka, telah menghindarkan diri dengan sebuah loncatan yang luar biasa sekali, secepat kilat menyambar sehingga mereka berdua hampir tak dapat mengikuti dengan pandang mata mereka. Akan tetapi, Lai Kuan yang berada di luar gelanggang, dapat melihat gerakan Han Han yang menggunakan ilmunya Soan Hong Lui Kun, gerakan kilat yang membuat tubuhnya seperti mencelat dan keluar dari kepungan dua orang datuk hitam itu. Lai Kuan adalah murid Toat Beng Ciusian Li yang paling setia dan paling disayang oleh nenek itu dan oleh Ma Bin Lomo dan pemuda ini amat benci kepada Han Han karena sesungguhnya pemuda ini mencinta Kim Chu. Peristiwa yang menimpa diri Kim Chu sebagai akibat gadis itu membela Han Han, membuat Lai Kuan menaruh dendam kebencian kepada Han Han. Maka kini melihat Han Han meloncat keluar dari kepungan kedua orang gurunya, Lai Kuan mengeluarkan bentakan nyaring dan menggunakan goloknya menyambut tubuh Han Han yang masih melayang di udara. Mampuslah engkau, manusia buntung keparat, bentaknya, goloknya menyambar seperti naga mengamuk. Han Han dapat melihat sinar maut terpancar dari pandang mata Lai Kuan, maka ia pun membentak. Begitu kejamkah hatimu? Biarpun tubuh Han Han baru meloncat dan kini disambut dengan serangan golok yang ganas, namun loncatannya itu memang merupakan keampuhan ilmunya yang mukjizat yang ia pelajari dari nenek Hu Xiao Bue, maka sambil meloncat, ia melihat menyambarnya golok, Han Han lalu menggerakkan tongkatnya. Dengan tenaga sinkang yang dahsyat tongkatnya menempel pada golok dengan sepenuhnya mengandung daya melekat. Betapapun Lai Kuan berusaha menarik kembali goloknya, sia-sia saja karena goloknya telah melekat pada tongkat seperti berakar di situ. Tiba-tiba Han Han melepas golok itu sambil mendorong, pada saat Lai Kuan menarik golok. Tak dapat ditahan lagi golok itu menyambar ke arah Lai Kuan sendiri. Lai Kuan terkejut, matanya terbelalak dan ia berusaha menggulingkan tubuhnya, namun golok di tangannya itu lebih cepat, tahu-tahu sudah membacok lehernya.
Teriakan mengerikan seperti leher tercekik keluar dari mulut Lai Kuan dan tubuhnya yang tadi bergulingan itu rebah menelungkup, kepalanya miring secara aneh, golok masih di tangan dan tanah di bawah lehernya perlahan-lahan menjadi basah dan merah. Pemuda ini tewas oleh goloknya sendiri, lehernya hampir putus. Peristiwa ini terjadi cepat sekali, hanya beberapa detik selagi tubuh Han Han masih mengapung di udara. Kini Han Han mencelat ke depan, tidak mempedulikan lagi kepada Gulai Kuan yang seolah-olah telah melakukan bunuh diri dengan golok sendiri itu. Toat Beng Chiu Xian Li dan Ma Bin Lomo, mundurlah. Aku tidak ingin bermusuhan denganmu atau dengan siapapun juga, bentak Han Han dan suaranya mengandung wibawa yang sedemikian hebatnya sehingga dua orang datuk hitam itu sampai tercengang dan sejenak mereka itu memandang Han Han dengan mata terbelalak. Akhirnya Toat Beng Chiu Xian Li memaki. Bocah setan, murid murtad. Begini sikapmu terhadap bekas guru? Han Han mengerutkan keningnya. Aku bukan muridmu lagi, nenek yang berwatak ganas. Aku datang untuk mencari adikku, dan siapapun dia yang menghalangi aku mencari adikku, akan kuhancurkan. Teringat akan Lulu, kembali Han Han menjadi merah mukanya dan kemarahannya memuncak. Di mana Putri Nirahai? Hayo keluarlah dan serahkan Lulu kepadaku. Teriakannya ini amat nyaring sehingga bergema sampai jauh. Kembali Ma Bin Lomo dan Chiu Xian Li bergidik. Mereka berdua maklum bahwa pemuda ini telah menjadi ahli waris Pulau Es dan memiliki kepandaian yang luar biasa sekali, akan tetapi melihat pemuda ini setelah buntung kakinya menjadi makin lihai dan gerakan-gerakannya seperti orang yang pandai menghilang, benar-benar membuat mereka berdua menjadi ngeri. Betapapun juga, tentu saja dua orang yang menjadi tokoh dunia hitam itu tidak merasa takut dan mendengar tantangan Han Han terhadap Putri Nirahai, mereka marah dan cepat menerjang lagi dengan hebatnya. Nenek itu selain menggerakkan kedua tangannya yang mengandung tenaga sakti Toat Beng Tok Chiang, juga menggerakkan rantai gelang yang tergantung di kedua telinganya sebagai senjata yang ampuh dan aneh, tubuhnya melayang-layang dengan ringannya, persis seperti keganasan seorang kuntilanak dalam dongeng dunia setan. Adapun Ma Bin Lomo yang sudah mengerti bahwa lawannya biarpun buntung dan masih amat muda, memiliki ilmu kepandaian yang tidak lumrah manusia, juga telah menerjang maju dengan pukulan-pukulan Swat Im Sin Chiang sekuat tenaga. Han Han tidak ingin berkelahi dan tidak ingin pula bermusuh dengan mereka, akan tetapi karena mereka berdua menghalangi usahanya mencari Lulu, ia menjadi marah dan cepat mainkan ilmu silatnya yang membuat tubuhnya mencelat ke sana kemari dengan gerakan yang tak terduga-duga dan cepat bukan main. Chiu Xian Li dan Ma Bin Lomo menjadi pening kepala mereka karena harus mengikuti gerakan-gerakan kilat pemuda buntung itu dan setiap serangan mereka selalu mengenai tempat kosong. Dengan penasaran kedua orang itu menubruk dengan pukulan-pukulan sakti. Wutut. Pukulan Swat Im Sin Chiang yang mengandung hawa dingin menyambar dari kiri. Singgi. Cut. Serangan tangan ampuh beracun dari Chiu Xian Li dibarengi sambaran rantai gelang di telinganya tidak kalah ampuh dan berbahayanya. Dua serangan ini menyambar dari kanan kiri ketika kaki buntung Han Han baru saja turun menyentuh tanah. Akan tetapi tiba-tiba saja Han Han kembali mencelat ke atas dengan kecepatan yang sukar dapat dipercaya, mengatasi kecepatan serangan kedua lawannya dan tahu-tahu tubuhnya sudah menukik dari atas dan tongkatnya melakukan dua kali totokan ke arah ubun-ubun kepala dua orang pengeroyoknya. Haya! Ma Bin Lomo berseru kaget dan cepat menggulingkan tubuhnya yang ia lempar ke atas tanah sambil berteriak. Ai! Toat Beng Chiu Xian Li juga mengelak, melempar tubuh bagian atas ke belakang lalu berjungkir balik sampai 5 kali sehingga rambutnya menjadi awut-awutan dan saling belit dengan kedua rantai gelang yang tergantung di kedua telinganya. Pada saat itu, serombongan pasukan pengawal datang berlari dan mengurung Han Han. Jumlah mereka lebih 30 orang, semua bersenjata tajam dan rata-rata memiliki ilmu kepandaian silat dan bertubuh kuat. Pada waktu itu, yang berada di gedung Pangeran Ouyang Chin Kok hanyalah Ma Bin Lomo, Toat Beng Chiu Xian Li dan muridnya yang terkasih, Gulai Kuan. Adapun tokoh-tokoh lain telah ikut membantu penyerbuan ke Sichuan. Ketika melihat pemuda buntung mengamuk, semua pasukan pengawal dikerahkan dan Pangeran Ouyang Chin Kok sendiri yang bersembunyi sambil mengintai menjadi gelisah bukan main. Betapapun juga, pembesar ini masih mengharapkan kemenangan karena di situ terdapat dua orang tokoh sakti dan di lubuk hatinya ia tidak percaya apakah seorang pemuda yang buntung kakinya akan mampu melawan Chiu Xian Li serta Ma Bin Lomo dan puluhan orang pasukan pengawal. Akan tetapi, Han Han sudah marah sekali dan pemuda ini mengamuk secara menggiriskan hati.
Tubuhnya berkelebat, lebih banyak di udara daripada di darat, karena setiap kali ujung tongkat atau ujung kaki tunggalnya menyentuh sesuatu, baik tanah, pundak atau kepala lawan, tubuhnya sudah mencelat lagi ke atas, seperti capung bermain di atas bunga-bunga di permukaan air. Cepatnya seperti kilat sehingga setiap kali tubuhnya menukik ke bawah tentulah roboh 2-3 orang pengawal secara berbareng, menjadi korban ujung tongkat atau kedua tangannya. Mahabin Lomo dan Toat Beng Ciucianli marah dan penasaran sekali, juga mereka berdua merasa malu mengapa mereka tidak mampu merobohkan pemuda buntung itu, padahal dibantu puluhan orang pengawal. Mahabin Lomo meringkik keras dan kedua tangannya mendorong ke arah Han Han ketika pemuda itu turun ke atas tanah. Wus! Angin yang mengandung hawa dingin sekali menyambar. Han Han sudah menangkap seorang pengawal dan melemparkan ke depan. Terdengar jerit mengerikan dan tubuh pengawal itu terbanting kaku, darahnya membeku muka biru, dan seorang pengawal lain roboh pula karena oleh Han Han dipergunakan untuk menangkis pukulan beracun Ciucianli, roboh dengan tubuh menghitam terkena hantaman pukulan Toat Beng Tok Chiang. Ketika para pengawal menubruk dengan senjata mereka, Han Han sudah mencelat ke atas lagi, meloncat sambil menyambar dua orang pengawal. Kemudian ketika tubuhnya membalik, dua orang itu ia lemparkan ke arah Mahabin Lomo dan Toat Beng Ciucianli, disusul tubuhnya yang meluncur dengan serangan kilat. Dua orang kakek dan nenek itu terkejut. Mereka dapat menduga bahwa tentu pemuda buntung yang lihai itu menyusul dengan serangan, maka apa boleh buat mereka menangkis keras sehingga dua orang pengawal itu terbanting roboh dengan tulang-tulang iga remuk. Benar saja seperti yang mereka duga, tubuh Han Han menyambar seperti seekor burung Garuda, dan saking cepatnya hanya tampak bayangan berkelebat. Dua orang datuk hitam ini cepat meloncat untuk mengelak, namun masih kurang cepat sehingga pukulan tangan Han Han yang amat panas karena mengandung inti tenaga Fiang Xinjiang itu telah mampir di dada Mahabin Lomo sedangkan ujung tongkatnya telah menotok pundak Toat Beng Ciucianli. Hait! Mahabin Lomo terjengkang dan bergulingan, mukanya menjadi pucat sekali dan dadanya sesak, terasa panas seperti dibakar. Adapun nenek sakti itu juga terbanting ke belakang, cepat duduk bersila untuk menyelamatkan nyawanya karena dia telah terkena totokan yang hebat. Kalau saja Han Han tidak ingat bahwa kedua orang itu pernah menjadi gurunya, biarpun pada saat itu ada puluhan orang pengawal yang menerjangnya, tentu ia akan mudah saja melanjutkan serangan membunuh kedua orang datuk hitam itu. Akan tetapi Han Han tidak ingin membunuh mereka dan dia hanya menggerakkan tangan dan tongkatnya, melempar-lemparkan para pengawal seperti orang melempar-lemparkan rumput saja. Gegerlah para pengawal dan mereka mundur-mundur dengan muka ketakutan. Pemuda buntung itu terlalu kuat bagi mereka, seperti sekumpulan nyamuk melawan api saja. Melanjutkan pengeroyokan sama artinya dengan membunuh diri bagi mereka. Adapun Mahabin Lomo dan Toat Beng Ciucianli yang sudah menderita luka, tidak berani melanjutkan pertandingan sebelum mengobati luka mereka, maka mereka berdua pun sudah lenyap memasuki gedung itu, menyelinap di antara sisa para pengawal yang hanya berani mengurung dari jauh sambil bersiap-siap untuk melarikan diri apabila Han Han mengejar. Namun pemuda itu tidak mengejar, hanya berdiri tegak, bersandar pada tongkatnya, menengadah dan mengeluarkan suara nyaring memekakkan telinga. Putri Nirahai, kembalikan adikku. Setelah beberapa kali berteriak tanpa ada jawaban, Han Han lalu meloncat ke arah gedung Pangeran Ouyang Chin Kok. Melihat ini, biarpun hati mereka dicekam rasa gentar dan ngeri, namun para pengawal tentu saja segera menghadang dan berusaha mencegah pemuda buntung itu memasuki gedung. Han Han mengeluarkan seruan keras dan begitu tongkatnya berkelebat, para pengawal itu roboh terpelanting ke kanan kiri seperti disambar kilat dan mereka tidak mungkin dapat menghalang lagi ketika pemuda itu berloncatan cepat melesat ke dalam gedung. Sambil berteriak-teriak para pengawal ini kalang kabut mengejar ke dalam. Han Han sudah marah sekali. Dia mengamuk seperti gila, menggeledah seluruh kamar gedung itu, mencari Ouyang Seng dan Pangeran Ouyang Chin Kok. Setiap orang pengawal yang berusaha menerjangnya dirobohkan dengan sekali gerakan saja. Namun hasil penggeledahannya sia-sia. Tidak tampak batang hidung Ouyang Seng yang dicarinya. Ketika ada 5 orang perwira pengawal dengan nekat menerjangnya, ia melompat ke atas dan dari atas sinar tongkatnya bergulung-gulung. 4 orang perwira roboh dan seorang lagi ia jambak rambutnya dan ia seret ke sudut ruangan. Dengan ujung tongkat ditodongkan di leher perwira itu ia membentak. Di mana Ouyang Seng? Hayo jawab. Wajah perwira itu pucat sekali, tubuhnya menggigil dan ia dipaksa jatuh berlutut.
Dengan napas sengal-sengal ia menjawab. Hamba. Tidak tahu. Sudah lama tidak berada di sini. Mana Ouyang Cinko? Kenapa? Tadi. Ketika ribut-ribut. Beliau lari. Mungkin ke istana. Dan di mana kakek dan nenek tadi? Mana Ma Bin Lomo dan Toat Beng Ciu Xianli? Lari. Mereka lari. Ke istana. Han menjadi sebal dan marah. Tubuhnya bergerak dan perwira itu sudah ia lemparkan ke sudut. Tubuh perwira itu menabrak dinding dan tak dapat bangun lagi karena pingsan saking takutnya. Han meloncat keluar dan kini ia melesat amat cepatnya meninggalkan gedung Pangeran Ouyang Cincock yang sudah diobrak-abriknya itu, menuju ke istana. Kemarahan membuat manusia menjadi mata gelap dan lupa diri, lupa akan bahaya dan demikian pula dengan Han. Dia sedang marah sekali. Penderitaan batin yang ia alami bertubi-tubi ditambah kemarahannya mendengar bahwa adiknya ditawan membuat Han menjadi nekat dan tidak memakai perhitungan lagi, lupa bahwa tidaklah mungkin bagi seseorang, betapapun saktinya, untuk menyerbu seorang diri ke istana kaisar. Tentu saja penjagaan di istana tidak dapat dibandingkan dengan penjagaan para pengawal di gedung Pangeran Ouyang Cincock. Pasukan pengawal yang dipusatkan menjaga istana amat besar jumlahnya, dan di situ pun banyak terdapat pengawal yang berilmu tinggi di samping keadaan istana sendiri yang merupakan semacam benteng yang amat kuat. Maka, begitu Han tiba di depan pintu gerbang, ia sudah dikurung oleh puluhan bahkan lebih dari 100 orang pengawal mengepung ketat, dan ia sudah dikeroyok secara hebat. Tangkap pemberontak. Bunuh pemberontak. Para pengawal berteriak-teriak biarpun dalam beberapa gebrakan saja Han telah merobohkan 7 orang pengeroyok, namun mereka tetap maju menerjang sehingga Han terpaksa memutar tongkat melindungi dirinya sambil berteriak. Aku bukan pemberontak. Aku hanya ingin bertemu dengan Putri Nirahai dan minta supaya adikku dibebaskan. Tentu saja teriakannya sia-sia karena para pengawal sudah mendengar betapa hebatnya pemuda buntung ini mengacau gedung Pangeran Ouyang Cincock. Kini pemuda itu akan mencelakakan keluarga kaisar ditambah pula, Pangeran Ouyang Cincock sendiri, dengan dikawal oleh Ma Bin Lomo dan Toat Beng Ciu Xianli sudah lari mengungsi ke istana karena itu di situ pun diadakan penjagaan yang ketat. Biarpun para pengawal tidak pernah berkurang jumlahnya karena setiap ada yang roboh tentu tempatnya digantikan yang lain, namun dengan ilmunya yang mukjizat, yaitu gerakan kilat Soan Hong Lui Kun, Han dapat menembus pintu gerbang dan memasuki halaman istana. Betapapun juga, dia tidak pernah dapat membebaskan diri dari kepungan yang makin lama makin ketat. Setelah dia memasuki pekarangan istana yang luas, pintu gerbang itu ditutup oleh para pengawal sehingga Han kini kehilangan jalan keluar. Bebaskan Lulu, lepaskan adikku. Han berteriak-teriak dan mengamuk seperti seekor harimau terjebak. Betapapun juga, pemuda ini masih ingat bahwa kedatangannya bukan untuk menyebar kematian di antara para pengawal yang ia tahu hanya menjalankan kewajiban mereka menjaga keamanan istana. Oleh karena itu, dia hanya merobohkan mereka tanpa membunuh dan hal ini tentu saja amat mudah ia lakukan karena pasukan pengawal itu bukan tandingannya. Hanya dengan hawa pukulan yang keluar dari kedua tangan dan tongkatnya saja sudah cukup baginya untuk membuat kocar-kacir seperti serombongan semut mengeroyok seekor jengkerik. Kalau hanya pasukan pengawal yang mengepungnya, biar ditambah sampai 1000 orang, kiranya akan mudah baginya untuk menyelamatkan diri dan keluar dari tempat itu. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar bentakan keras, aba-aba dari komandan penjaga yang menyuruh semua pasukan mundur dan mengepung dari jarak jauh. Para pengawal yang tadinya mengeroyok secara mati-matian, kini mundur dengan hati lega dan tampaklah oleh Han munculnya orang-orang sakti yang kini menghadapinya. Mereka itu bukan lain adalah Ma Bin Lomo, Toat Beng Ciu Xianli, Tian Tok Lama, Tai Li Lama dan Kang Tou Kui Gak Liat. 5 orang tokoh sakti yang memiliki ilmu kepandaian hebat. Han maklum bahwa 5 orang lawan ini merupakan lawan yang amat berat. Terutama sekali 2 orang Hueshio Tibet itu merupakan wakil dari Pangeran Qiu yang mengkhianati perjuangan Bu Sem Kui dan para orang gagah dengan mengadakan persekutuan gelap dengan pemerintah Manchu. Ia tersenyum dingin dan berkata, Jiwi Lo Suhu, aku tidak mau mencampuri urusan kalian, tidak mau melibatkan diri dengan segala kepalsuan orang-orang yang mencari kedudukan melalui perang, fitnah, pengkhianatan dan lain-lain kekotoran lagi. Aku datang hanya untuk menuntut agar adikku Lulu yang ditawan Putri Nirahai dibebaskan.
Biarlah Putri Nirahai sendiri keluar menemuiku. Aku datang bukan untuk mengacau, bukan untuk mencari musuh, melainkan semata-mata untuk menolong adikku. Bebaskan adikku, dan aku bersama adikku akan mengangkat kaki dari sini dan selamanya tidak akan mencampuri urusan perang yang terkutuk. Murid murtad. Engkau masih harus menerima hukuman dariku. Toat Beng Ciusianli berteriak, penuh kemarahan karena nenek ini masih penasaran dan malu mengingat akan kematian muridnya terkasih, yaitu Gulai Kuan. Han, engkau bekas murid yang selain menyeleweng juga sudah banyak melakukan penghinaan kepadaku, sekali ini terpaksa aku harus membunuhmu. Kata Ma Bin Lomo, sengaja mengeluarkan kata-kata besar untuk menutupi rasa malunya dan untuk berlagak di depan begitu banyak pengawal yang mengurung tempat itu. Hahaha, engkau bekas kacungku, kiranya engkau benar cucu Jai Huasian Suma Hoat yang menyembunyikan Shi Suma menjadi Shisi. Hahaha, mengingat bahwa engkau adalah sumahan cucu Sumahoat, biarlah aku akan mengampunimu asal engkau suka bertekuk lutut dan menyerah. Han, kata Kang Toukui gak liat. Sepasang mata Han mendelik. Dia memang tidak akan menyembunyikan nenek moyangnya, akan tetapi disebutnya nama kakeknya yang diam-diam amat dibencinya karena dianggapnya sebagai biang keladi keburukan nasibnya itu membuat hatinya mengkal sekali, namun ia tetap membungkam. Omitohut, Sumatehiap biarpun masih muda memiliki kepandaian hebat sekali, benar-benar mengagumkan hati Pinceng. Perlu apa menyia-nyiakan usia muda dan berkepandaian tinggi? Menyerahlah, Sumatehiap, kata Tian Tok Lama. Benar ucapan Su Heng. Sumatehiap, lebih baik menyerah dan kalau Taihiap berjanji akan membantu menumpas pengkhianat Busem Kui, tentu Yang Mulia Kaisar akan suka memberi ampun, bahkan menganugerahkan kedudukan kepadamu. Tai Li Lama membujuk. Namun semua ucapan keras menghina dan lembut membujuk itu sama sekali saja, mendatangkan kemarahan di hati Han. Ia berdiri tegak di atas kaki tunggalnya, memegang tongkat butut di tangan kiri dan menyilangkan lengan kanan di depan dada, kemudian berkata, "Sudah kukatakan, aku tidak ingin berurusan dengan pemerintah maupun dengan Ngoai Lo Cianpue yang merupakan tokoh-tokoh besar di dunia persilatan. Aku datang hanya untuk minta kebebasan adikku." "Hiahehe, bocah sombong. Kalau tidak diserahkan, kau mau apa? Akan kurebut dengan paksa dan aku usahakan sampai mati." Pemuda buntung sombong. Toat Beng Ciusianli sudah menggerakkan rantai gelang di kedua telinganya sehingga terdengar suara berdentingan nyaring dan menggetarkan hati para pengawal yang mengurung tempat itu sambil berjaga-jaga, menutup jalan keluar pemuda buntung itu. Omitohut, betapa tabahnya. Tian Tok Lama yang gendut itu berseru memuji karena benar-benar pendeta dari Tibet ini merasa kagum sekali. Apakah Taiyap berani melawan kami sedangkan tempat ini telah dikurung oleh ribuan orang pengawal? Han menoleh ke sekelilingnya dan melihat bahwa pasukan pengawal kini bertambah banyak, tentu ada 2-3 ribu orang banyaknya. Ketika ia menyapu keadaan di seluruh halaman istana dengan pandang matanya yang tajam, ia melihat bayangan 2 orang berkelebat di puncak genteng istana. Akan tetapi lenyap lagi, entah bayangan manusia ataukah bukan. Tian Tok Lama, bagiku, persoalannya bukan berani atau takut, melainkan benar atau salah. Kalau aku berpijak pada kebenaran, tidak ada lagi kata-kata takut, karena mati dalam kebenaran adalah mati yang terhormat. Kalau aku benar, biar menghadapi iblis sekalipun aku tidak takut, sebaliknya kalau aku salah, biar menghadapi seorang anak kecil pun aku tidak berani. Aku datang untuk membebaskan adikku, dan hal ini benar, maka aku tidak takut. Terserah kepada Ngoai, apakah aku menonjolkan kegagahan dengan cara mengeroyok aku dibantu pula oleh ribuan orang pasukan pengawal. Ucapan terakhir Han ini mengandung ejekan yang amat tajam sehingga wajah kelima orang tokoh besar itu menjadi merah. Memang harus diakui bahwa peristiwa yang kini mereka hadapi merupakan peristiwa yang ajaib dan amat memalukan. Biasanya, setiap orang di antara mereka berlima yang telah memiliki kesaktian tinggi, tidak pernah atau jarang sekali menemui tanding sehingga mereka berangkuh dan menganggap diri sendiri sebagai tokoh tingkat tinggi yang tidak mau sembarangan bergerak, apalagi hendak mengeroyok lawan. Dan sekarang, mereka berlima menghadapi seorang pemuda yang selain masih amat muda patut menjadi cucu mereka, juga yang hanya memegang sebatang tongkat butut dan yang kakinya tinggal satu, menghadapi seorang lawan muda penderita cacat dengan masih mengandalkan pengurungan ribuan orang pengawal. Benar-benar merupakan peristiwa yang tak pernah mereka mimpikan dan amatlah merendahkan nama besar mereka. Omitohut, orang muda yang sombong.
Kau kira Pinceng tidak berani menghadapimu seorang diri? Tai Li Lama menjadi tersinggung sekali dan ia sudah meloncat maju menghadapi Han Han. 4 orang tokoh yang lain juga merasa jengah dan tersinggung, maka mereka ini hanya menonton, ingin melihat apakah pendeta Tibet yang kurus itu akan dapat mengatasi Han Han si pemuda buntung yang benar-benar merupakan lawan aneh yang baru pertama kali mereka jumpai selama hidup mereka yang sudah setengah abad lebih. Han Han mengerti bahwa Tai Li Lama adalah seorang yang selain pandai ilmu silat aneh dari barat, juga memiliki kepandaian ilmu hitam dan ilmu sihir. Maka ia bersikap waspada dan sudah bersiap dengan tongkat dilintangkan di depan dada, sedangkan tangan kanan dengan jari-jari terbuka berada di atas kepala, telapak tangannya menghadap ke langit. Diam-diam ia telah mengerahkan sinkang di tubuhnya, yang berputaran dan siap disalurkan untuk menghadapi lawan yang kuat ini. Akan tetapi aneh, pendeta Tibet itu tidak segera bergerak menyerangnya, melainkan berdiri tegak dan kaku, kepala lurus, kedua lengan lurus di kanan kiri tubuhnya. Kemudian terdengar suaranya, halus seperti membujuk. Sumata Hiap, kau turutilah permintaanku, tundukkan kepalamu. Han Han merasa ada getaran aneh terbawa oleh suara ini, begitu lembut mengelus perasaannya, mendatangkan rasa terharu dan tidak tega untuk menolak permintaan itu. Akan tetapi kesadarannya membisikkan bahwa kakek ini tentu menggunakan ilmu sihir, maka sebaliknya dari menundukkan kepala, ia malah menengadah, memandang ke angkasa, benar-benar merupakan gerakan kebalikan daripada apa yang diminta Huisyo Tibet itu, merupakan tantangan. Omitohut, agaknya Tai Hiap hendak menggunakan kekerasan. Baiklah. Sumahan, kau pandang mataku kalau berani. Andai kata ucapan yang dikeluarkan merupakan perintah nyaring dan berwibawa ini tidak diembel-embeli, kalau berani, tentu Han Han tidak sudi menurut. Sungguh pun di dalam suara itu terkandung wibawa dan tenaga mukjizat yang seolah-olah memaksanya dan menguasai perasaan dan pikirannya. Akan tetapi kata, kalau berani, membuat Han Han penasaran. Mengapa tidak berani? Ia lalu memandang ke depan, menentang pandang mata Huisyo itu. 2 pasang sinar mata bertemu. Semua orang menahan seruan saking kaget dan seram melihat 2 pasang pandang mata yang luar biasa itu. Sepasang mata Tai Li Lama yang sipit itu berubah bundar dan seolah-olah ada sinar terang keluar dari sepasang matanya, sedangkan sepasang mata Han Han menjadi tajam seperti mengandung api. Tai Li Lama berkemak-kemik dan mengerahkan seluruh kekuatan batinnya untuk menguasai kemauan dan pikiran Han Han melalui pandang matanya, menyerang pemuda itu dengan ilmu Ihun Tuhoat untuk membetot semangat, hipnotisme. Akan tetapi Han Han yang merasa betapa sinar mata itu seolah-olah menembus jantungnya, cepat membulatkan tekadnya untuk tidak tunduk dan dia malah membalas dengan pandang mata berapi-api. Di luar kehendak manusia, memang terjadi keanehan yang mujizat di dalam diri pemuda buntung ini. Kekuatan gaib telah dimilikinya semenjak malapetaka menimpa keluarganya dan kekuatan kemauannya menjadi luar biasa sekali. Kemauan yang mukjizat ini tidak saja membuat dia tidak mungkin dapat ditembusi oleh ilmu hitam yang hendak menguasainya, bahkan kemauannya yang amat kuat ini dapat memancar keluar dan masih cukup kuat untuk menguasai orang lain. Kini Han Han yang maklum apa yang sedang dilakukan lawannya, membulatkan tekadnya untuk melawan dan menolak getaran halus yang keluar dari sinar mata Tai Li Lama. Ketika ia disuruh memandang, dia memang melakukannya, akan tetapi sama sekali bukan berdasarkan tunduk akan perintah itu, melainkan karena memang timbul atas kehendaknya sendiri hendak mengadu kekuatan pandang mata dengan Huisyo Tibet itu. Maka terjadilah pertandingan yang luar biasa, lebih hebat daripada pertandingan adu kekuatan sinkang karena yang diadu kini adalah kekuatan batin yang getarannya bergelombang terasa oleh semua orang yang hadir sehingga mereka itu terpesona seperti kemasukan pengaruh mukjizat. 2 pedang sinar mata itu masih saling dorong, saling banting dan berusaha sekuatnya untuk menundukkan lawan, kalau kelihatan tentu amat seru seperti 2 ekor naga saling serang. Keduanya tak pernah berkedip, bahkan mata mereka makin lama makin lebar, dengan sinar yang berapi-api. Diam-diam Tai Li Lama terkejut bukan main. Dia tadinya hanya menganggap bahwa pemuda buntung itu amat lihai ilmu silatnya, dan siapa mengira bahwa ternyata pemuda ini pun agaknya seorang ahli Hoatsut, ahli sihir yang memiliki kekuatan batin luar biasa sekali. Biasanya, betapapun pandai silat lawannya, sekali ia menggunakan ilmu membetot semangat ini, lawannya tentu akan mudah ia tundukkan. Kini melihat kenyataan betapa sama sekali ia tidak dapat menundukkan pemuda buntung ini, bahkan, seolah-olah sinar matanya melekat pada sinar mata pemuda itu, sukar dilepaskan lagi,
Tai Li Lama menjadi kaget dan penasaran. Mulutnya berkemak-kemik membaca mantram dan ia menggunakan seluruh kepandaian sihirnya yang dahulu ia pelajari dari guru-guru besar dari India di lereng pegunungan Himalaya. Tiba-tiba ia mengeluarkan gerengan seperti suara seekor beruang dan membentak. Sumahan, lihat baik-baik siapa aku? Akulah manusia naga dari Himalaya, berkepala 3 berlengan 8, lekas kau berlutut dan menyerah. Dari kepala pendeta Tibet itu mengepul uap putih kebiruan dan terdengarlah suara berisik ketika pasukan itu berseru dan berbisik penuh ketakutan sambil memandang ke arah Tai Li Lama dengan mata terbelalak dan muka pucat, tangan menuding dan kaki gemetar. Siapa orangnya yang tidak akan merasa ngeri dan takut? Pendeta Tibet yang tadinya bertubuh kurus kecil dan wajahnya sama sekali tidak menimbulkan rasa gentar itu kini telah berubah menjadi makhluk yang luar biasa. Tubuhnya masih tidak berubah, akan tetapi kepalanya berubah menjadi kepala naga, yang hidungnya menghembuskan uap biru, dan bukan hanya sebuah kepala naga yang mengerikan itu, melainkan ada 3 buah. Dan lengannya bukan 2 lagi, melainkan bertumbuh 6 buah lengan tangan lain di pundaknya, sehingga lengannya berjumlah 8. Bagi Han Han, karena penglihatannya dilindungi oleh perisai kemauan yang membaja, perubahan pada diri Tai Li Lama itu hanya tampak suram-suram saja. Pemuda ini mengerahkan seluruh kekuatan kemauannya. Pemuda ini tidak pernah mempelajari Hoatsut, tidak tahu bagaimana untuk mempergunakan kekuatan batinnya dalam ilmu ini, akan tetapi ia mengerti bahwa kalau ia mengerahkan kemauannya, maka ia tidak akan dapat terpengaruh orang lain bahkan dapat menguasai kemauan orang. Kini ia mengerti bahwa lawannya menggunakan ilmu sihir yang aneh, maka setelah mengerahkan seluruh tenaga kemauannya, ia tertawa dan berkata, Tai Li Lama, engkau ini seorang pendeta yang sudah tua, mengapa bersikap seperti anak kecil? Permainanmu ini hanya untuk menakut-nakuti anak-anak, akan tetapi bagiku, engkau tetap Tai Li Lama yang biasa, berkepala hanya sebuah yang penuh dengan akal muslihat kotor dan berlengan 2 yang tidak segan-segan melakukan perbuatan jahat. Semua pasukan yang mendengar ucapan Han Han yang keras dan berwibawa ini melihat perubahan aneh pada diri Tai Li Lama. Sekarang pendeta itu berubah menjadi biasa kembali dan kedua orang lawan itu masih melanjutkan mengadu kekuatan melalui sinar mata yang berapi-api. Akhirnya Tai Li Lama tidak kuat menahan, kepalanya berdenyut-denyut amat peningnya dan dari kedua matanya keluar air mata karena saking panas dan pedas rasa kedua matanya. Ia terhuyung 2 langkah, dan tiba-tiba memekik sambil memukulkan sebelah tangannya ke arah dada Han Han, sedangkan tangan yang lain membuat gerakan seperti orang menulis huruf. Han Han sudah siap sedia, ia melengking nyaring dan kedua tangannya juga mendorong ke depan, sebelah kiri dengan inti tenaga Swat Im Xinjiang sedangkan yang kanan dengan inti tenaga Fiang Xinjiang. Dilanda 2 macam tenaga yang berhawa amat dingin dan amat panas ini, Tai Li Lama terlempar ke belakang dan roboh terguling-guling. Ia dapat meloncat bangun lagi, akan tetapi napasnya terengah-engah dan mukanya pucat. Melihat keadaan sutenya, Tian Tok Lama sudah merendahkan tubuhnya yang gendut, perutnya mengeluarkan suara berkokok, seperti ayam biang, dan kedua tangannya menyerang dengan pukulan Hek In Vi Hong Chiang yang ampuhnya menggila itu. Tangan kanannya berubah biru dan dari kedua telapak tangan itu menyambar uap hitam ke arah Han Han. Pada saat yang hampir sama, 3 orang tokoh sakti yang lain, yaitu Kang Tou Kui Gak Liat, Mhabin Lomos Yang Koan Li dan Toat Beng Chiu Sian Li Bu Chi Goat sudah menerjang dengan pukulan-pukulan sakti mereka ke arah Han Han. Namun semua pukulan sakti yang membawa maut itu luput karena pada saat yang tepat, tubuh Han Han telah lenyap dan pemuda buntung yang amat sakti ini telah melesat ke atas, kemudian menukik turun dengan tongkatnya diputar menjadi sinar kehijauan melingkar-lingkar yang menyambar ke arah kepala 5 orang pengeroyoknya. 5 orang tokoh besar itu yang kesemuanya memiliki tingkat kepandaian yang sudah mencapai puncaknya, cepat mengelak dan melakukan pengurungan ketat dari 5 penjuru, seolah-olah secara otomatis membentuk Ngo Heng Tin, barisan 5 anasir. Terjadilah pertandingan yang amat seru dan luar biasa. Kang Tou Kui Gak Liat si setan botak melancarkan pukulan-pukulan Fiang Xinjiang yang berhawa panas sekali. Juga Mhabin Lomos Yang Koan Li si iblis muka kuda menghujankan pukulan-pukulan Swat Im Xinjiang yang berhawa dingin seperti salju. Toat Beng Chiu Sian Li dengan penuh amarah menggerakkan sepasang rantai gelang di kedua telinganya yang merupakan sepasang senjata ampuh, dibantu sambaran rambutnya dan serangan kedua, tangan penuh kuku runcing dengan pukulan Toat Beng Tok Chiang yang beracun.
Kedua orang pendeta lama dari Tibet juga tanpa segan-segan lagi karena maklum akan kelihayan pemuda buntung itu, menyerang dengan pukulan-pukulan sakti mereka. Han Han mengerti sepenuhnya bahwa dia terancam maut. Dia mengenal kehebatan 5 orang lawannya. Kalau mereka itu maju seorang demi seorang, dia yakin akan dapat mengalahkan mereka. Akan tetapi, dikeroyok 5 orang yang memiliki kepandaian setinggi itu, benar-benar amat berbahaya dan selama hidupnya, baru sekali ini ia benar-benar dihadapkan dengan pengeroyokan lawan yang menggiriskan. Terpaksa pemuda buntung yang amat sakti ini mengerahkan seluruh kepandaiannya yang pernah dipelajarinya dan mengerahkan seluruh tenaga sinkang yang berada di tubuhnya untuk melindungi diri dan juga untuk balas menyerang. Pada saat itu, senja telah mendatang dan keadaan cuaca mulai menggelap. Di atas wuungan istana, jauh tinggi di puncaknya, terdapat 2 orang yang menonton pertandingan itu penuh takjub. Mereka ini bukan lain adalah Putri Nirahai dan gurunya, Putri Maya. Tadi mereka keluar dari istana ketika mendengar akan kekacauan di depan istana, akan tetapi melihat bahwa yang datang mengacau hanya seorang pemuda buntung dan yang menghadapi pemuda buntung itu sudah amat banyak, hati Maya menjadi tertarik maka ia memegang tangan muridnya diajak meloncat naik ke atas wuungan dan menonton. Bagi Putri Maya, benar-benar merupakan pantangan besar dan amat memalukan kalau harus ikut-ikutan mengeroyok seorang lawan yang masih begitu muda, buntung kakinya dan sudah dikeroyok begitu banyak orang. Juga Putri Nirahai merasa segan untuk turun tangan karena hal ini akan merendahkan derajatnya sebagai seorang putri kaisar terutama sebagai seorang ahli silat tingkat tinggi. Begitu mendengar teriakan-teriakan Han Han yang minta dibebaskannya Lulu, Nirahai dapat menduga bahwa tentulah pemuda buntung ini yang bernama Han Han, kakak angkat Lulu. Ia merasa heran dan terkejut melihat bahwa pemuda itu buntung sebelah kakinya, padahal Lulu tidak pernah mengatakan bahwa kakaknya itu buntung. Dan dia terpesona, takjub menyaksikan gerakan dan sepak terjang pemuda buntung itu, kagum menyaksikan betapa pemuda itu sanggup menghadapi ilmu Ihun Tuhoat dari Tai Li Lama, dan hatinya berdebar aneh menyaksikan wajah tampan dilingkari rambut riap-riapan itu, terutama sekali melihat sepasang sinar mata yang begitu tajam dan mengandung sesuatu yang aneh. Kedua tangannya mengandung pukulan Huyang Xinjiang dan Swat Im Xinjiang yang digunakan secara berbareng. Memecah sinkang menjadi berlawanan ini dari mana dia mempelajarinya? Siapa bocah setan itu? Terdengar nenek Maya mengomel dan matanya memandang terbelalak penuh kaget dan heran menyaksikan Han Han menggunakan kedua tangannya untuk menghadapi 5 orang pengeroyoknya. Subo, dia itulah yang selalu diceritakan Lulu Sumai. Dia kakak angkatnya yang bernama Han Han, jawab Nirahai tanpa mengalihkan pandang matanya dari medan pertandingan di bawah. Akan tetapi nenek Maya biarpun mendengar ucapan muridnya itu, agaknya tidak mengacuhkan karena dia mengalami kekagetan demi kekagetan ketika menyaksikan pertempuran itu, mulutnya mengeluarkan seruan-seruan heran. Lihat pukulannya itu, tendangan dengan satu kaki. Bukankah itu jurus-jurus simpanan yang hanya dikenal kami bertiga di Pulau Es? Dan itu Hei, itu gerakan tongkatnya. Bukankah bagian dari Siang Mo Kiam Sut? Dan loncatan-loncatan itu. Seperti telah mengenalnya akan tetapi demikian aneh. Bukan main, siapa bocah ini? Subo, dia Han Han dan seperti Subo ketahui, dengan Lulu dia telah berhasil mewarisi kitab-kitab di Pulau Es. Benar. Tapi loncatan-loncatan itu, ilmu silat iblis manakah itu? Benar-benar hebat dan mengerikan. Ternyata nenek Maya ini merasa terkejut dan kagum sekali karena sebagai seorang ahli dia sampai tidak mengenal ilmu silat dengan gerakan kilat itu. Memang itu adalah ilmu Soan Hong Lui Kun yang diciptakan oleh sumoinya sendiri, Hu Xiao Bue, dalam pertapaannya. Tentu saja dia tidak mengenalnya sungguh pun ia merasa kenal akan dasar-dasarnya. Memang, untuk menghadapi pengeroyokan 5 orang sakti itu, terpaksa Han Han mengerahkan seluruh kepandaiannya. Gerakan ilmu silat Soan Hong Lui Kun yang ia pelajari dari Hu Xiao Bue, tongkatnya dimainkan seperti pedang dengan ilmu pedang Siang Mo Kiam Sut, dan tangan kanannya melakukan serangan bergantian dengan hawa sinkang Yin dan Yang, juga ia mencampurkan gerakan-gerakan silat dari kitab-kitab yang telah ia pelajari dari Pulau Es, disesuaikan untuk menghadapi hujan serangan kelima orang lawannya. Benar-benar hebat pemuda ini dan barulah terbukti kesaktiannya yang jarang dapat ditemui tandingnya, karena setelah bertempur selama ratusan jurus, mengandalkan kelincahan ilmu gerak kilat, ia sama sekali tidak terdesak, bahkan berhasil membuat pengepungan 5 orang sakti itu kocar-kacir.
Tentu saja 5 orang pengeroyoknya menjadi penasaran sekali, terutama Ma Bin Lomo dan Toat Beng Ciu Xianli karena pemuda itu bekas murid mereka, dan gak lihat karena bocah itu dahulu bekas kacungnya. Cuaca semakin gelap dan para pemimpin pasukan pengawal yang melihat betapa pemuda buntung itu masih juga belum dapat ditundukkan oleh 5 orang sakti itu, menjadi khawatir kalau pemuda itu akan berhasil menyerbu ke istana, maka mereka lalu mulai mengeluarkan aba-aba dan pengurungan pasukan dipersempit dan diperketat, siap untuk menerjang pemuda itu seperti air bah mengamuk. Han Han melihat ancaman ini. Tidak mungkin baginya untuk menghadapi pengeroyokan begitu banyak orang, sedangkan pengeroyokan 5 orang sakti itu saja sudah amat melelahkannya. Lebih baik aku menerobos ke dalam istana menangkap Putri Nirahai atau mencari di mana ditahannya Lulu agar aku dapat membebaskan adikku dan mengajaknya lari dari situ, pikirnya. Ia mulai mencari kesempatan untuk lolos dan menerjang ke dalam istana. Akan tetapi 5 orang pengeroyoknya makin lama makin penasaran dan marah sekali. Dari depan, sepasang pendeta lama sudah menerjangnya dengan pukulan-pukulan sinkang yang lihai, sedangkan dari kanan kiri Ma Bin Lomo dan Kang To Ukui sudah menerjang pula. Han Han menggunakan tangan kanannya mendorong ke depan, sekaligus menolak pukulan kedua orang lama. Hebat bukan main pengerahan tenaganya ini sehingga kedua orang lama itu terhuyung ke belakang. Pada saat itu pukulan Kang To Ukui gak lihat dengan tenaga sakti Huyang Xinqiang sudah menerjang datang, didahului oleh si nenek Toat Beng Ciu Xianli yang menyerangnya dari belakang dengan sambaran rantai gelang. Han Han mengeluarkan suara melengking, tubuhnya cepat melesat ke belakang, tinggi dan berjungkir balik, tangan kanannya cepat menyambar dan ia berhasil menangkap ujung rantai gelang nenek itu yang menyambarnya. Dengan sepenuh tenaga disentakannya kuat-kuat hingga tubuh nenek itu melayang ke atas. Nenek itu menjerit, kalau bukan dia tentu daun telinganya akan putus. Han Han melontarkan tubuh nenek itu dengan melepaskan rantai gelang ke arah Kang To Ukui yang memukulnya tadi. Kini tubuh nenek itu melayang dan akan bertemu dengan pukulan Huyang Xinqiang. Melihat ini, Ma Bin Lomo berseru kaget, cepat ia pun mengerahkan tenaganya mendorong ke depan untuk menyambut pukulan gak liat dalam usahanya menolong nenek itu. Des! Ma Bin Lomo terjengkang sedangkan gak liat terdorong mundur sambil terbatuk-batuk dan sedikit darah keluar dari mulutnya. Nenek itu sendiri terbanting roboh ke atas tanah, amat kerasnya sehingga nenek ini mengeluh dan merasa seolah-olah pantatnya yang tiada dagingnya lagi terbanting penyok. Ketika 5 orang sakti yang dalam gebrakan hebat ini terdesak cepat menguasai diri dan hendak menerjang, tiba-tiba tubuh Han Han melesat ke atas, melampaui kepala para anak buah pasukan yang mengurung dan telah melayang ke atas genteng istana. Ramailah pasukan itu lari mengejar, ada pula yang memasang obor karena cuaca sudah mulai remang-remang. Kejar ke atas. Awas, kepung istana agar dia tidak lari. Hei, lekas jaga sebelah dalam istana, hadang semua jalan. Paling perlu lindungi kamar-kamar Sri Baginda dan keluarganya. Ramailah pasukan pengawal itu berteriak-teriak dan bergerak kacau balau seperti serombongan semut diganggu sarangnya. Adapun 5 orang sakti itu, biar sudah amat tertinggal jauh, segera meloncat pula naik ke atas genteng melakukan pengejaran. Cara Han Han meloncat amat luar biasa karena dia menggunakan ilmunya gerak kilat, tubuhnya mencelat-celat ke atas sampai ke wuungan. Tiba-tiba ia berhenti di atas wuungan memandang terbelalak kepada seorang nenek dan seorang gadis cantik jelita yang berdiri tenang di situ. Melihat gadis itu dalam cuaca yang remang-remang, Han Han memekik girang. Lulu. Tubuhnya mencelat dan ia telah berada di depan gadis itu, terus dirangkulnya sambil mengeluh karena kelelahan. Lulu adikku. Ah, Lulu. Syukur kau selamat. Kau ampunkanlah aku, Lulu. Saking girang hatinya, seperti dahulu, ia mencium pipi adiknya itu, tidak tahu betapa gadis itu terbelalak dan mukanya menjadi merah sekali. Dapat dibayangkan betapa malu dan jengah rasa hati gadis ini yang bukan lain adalah Putri Nirahai sendiri yang disangka Lulu oleh Han Han. Memang ada persamaan pada wajah kedua orang gadis itu dan juga bentuk tubuh mereka sama, maka tidak mengherankan apabila Han Han yang dalam keadaan lelah salah duga melihat Nirahai dalam cuaca remang-remang itu. Han Han berada dalam kegirangan luar biasa melihat adiknya selamat, maka ketika merangkul dan menciumnya, kegirangan membuat ia kehilangan kewaspadaannya dan tiba-tiba ia mengeluh, tubuhnya menjadi lemas karena jalan darah di punggungnya telah tertotok. Totokan biasa saja kiranya tidak akan mempengaruhi tubuhnya yang dialiri sinkang amat kuat, akan tetapi sekali ini yang menotoknya adalah Nenek Maya.
Maka ia terguling dan tahu-tahu telah dikempit oleh lengan kiri Nenek Maya. Pada saat itu, 5 orang sakti telah menyusul ke atas wungan. Nenek Maya yang mengempit tubuh Han Han, tersenyum mengejek dan berkata, "Dia sudah kutangkap, kalian mau apa?" 5 orang sakti itu telah mendengar bahwa di istana terdapat guru putri Nirahai yang amat lihai. Akan tetapi karena belum pernah melihat nenek ini yang kehadirannya dirahasiakan, Toat Beng Ciu Xianli yang berwatak angkuh segera menegur. "Siapakah kau?" Nirahai khawatir kalau gurunya yang memiliki watak aneh luar biasa itu menjadi marah, maka ia cepat maju dan berkata halus. "Harap Nguai Lo Cianpui suka mundur dan beristirahat karena pengacau telah dapat ditangkap oleh guru saya dan akan kami periksa sendiri." Mendengar ini, Toat Beng Ciu Xianli terkejut dan memandang tajam penuh perhatian kepada Nenek Maya. Ia merasa sudah pernah melihat nenek itu, akan tetapi tidak ingat lagi kapan dan di mana. Juga tokoh-tokoh lain ketika mendengar bahwa nenek yang agaknya dengan amat mudahnya menangkap Han Han yang tadi membuat mereka berlima kewalahan itu adalah guru Nirahai, cepat menjura dengan hormat. Mereka semua tahu akan kelihayan putri cantik itu, kalau muridnya saja sudah demikian lihainya, apalagi gurunya, demikian lihainya, apalagi gurunya. Nenek Maya sudah membalikkan tubuhnya dan tanpa mengeluarkan ucapan sedikit pun ia telah meloncat turun mengempit tubuh Han Han, diikuti oleh Nirahai, memasuki istana kembali melalui pintu belakang. 5 orang tokoh itu pun cepat turun dan kini pasukan pengawal sibuk merawat teman-teman yang terluka dalam pengeroyokan mereka terhadap Han Han tadi. Bersambung ke bab 44. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.